Ya, kali ini kita berbicara tentang brokoli. Tahukah Anda bahwa Presiden George H.W. Bush sangat membenci brokoli sehingga ia melarangnya dari pesawat Air Force One? Beberapa orang membenci brokoli, dan kemudian ada orang yang sangat membenci brokoli sehingga mereka secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak pernah ingin melihat sayuran itu lagi. Percaya atau tidak, pria itu adalah Presiden Amerika Serikat ke-41, George H.W. Bush. Saat dalam konferensi pers, Bush menyatakan saya tidak suka brokoli, dan saya tidak menyukainya sejak saya masih kecil, dan saya tidak akan memakan brokoli lagi. Brokoli adalah tanaman yang berasal dari Italia. Sayuran ini pertama kali ditanam di Provinsi Calabria, Italia. Oleh karena itu, pada awalnya sayuran ini diberi nama Calabres. Lalu tanaman ini menyebar ke Perancis dan Inggris. Kemudian sampai di California, Amerika Serikat pada 1920-an. Barulah namanya berubah menjadi brokoli yang berasal dari bahasa Latin brachium. Bagian utama brokoli yang dapat dimakan sebenarnya adalah tangkai dan bunganya, bukan daunnya, walaupun Anda juga bisa memakannya. Jadi ada apa dengan brokoli, dan mengapa begitu kontroversial? Sebaiknya kita melihat lebih dekat dan mencari tahu. Sejarah brokoli kembali lebih jauh dari yang Anda kira. Seperti banyak sayuran lain yang kita makan, brokoli dibudidayakan dari campuran tanaman yang berbeda dan kemudian dibiakkan secara selektif untuk menjadi sayuran yang kita kenal sekarang. Sejarah sayuran ini kembali ke Etruria, peradaban Italia kuno yang mendahului Kekaisaran Romawi. Orang-orang Etrusken membudidayakan sayuran sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Bangsa Romawi mengadopsi banyak aspek budaya Etruria, termasuk kecintaan mereka pada brokoli. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, brokoli adalah bagian dari keluarga yang sama dengan kubis, keluarga besar yang mencakup kembang kol, kubis Brusel, kangkung, sawi hijau, dan kohlrabi. Meskipun demikian, ketika sayuran pertama kali sampai ke Inggris, itu malah dikaitkan dengan asparagus. Bahkan, meski menjadi makanan favorit orang Romawi, tampaknya butuh waktu lama untuk menyebar lebih jauh dari Italia. Kabar paling awal tentang brokoli di Prancis, misalnya, adalah hingga tahun 1500-an. Lebih dari 200 tahun kemudian, itu masih relatif tidak dikenal di Inggris, dengan itu disebut asparagus Italia dalam kamus berkebun yang populer. Tidak sampai tahun 1920-an brokoli menjadi umum di Amerika Serikat. Salah satu catatan pertama yang kami miliki berkaitan dengan brokoli di Amerika Serikat kembali ke Presiden ketiga Amerika Serikat, Thomas Jefferson. Jefferson sering berbagi benih dengan beberapa temannya di Eropa. Salah satu paket benih yang dia terima adalah benih brokoli, yang dia tanam di perkebunannya di Virginia pada tanggal 27 Mei tahun 1767. Baru pada tahun 1920-an brokoli menjadi pemandangan umum ketika para migran Italia membawanya dan secara teratur mengonsumsinya. Bahkan kemudian, itu hampir secara eksklusif dimakan oleh para migran Italia dan keturunan mereka selama beberapa dekade sebelum menjadi sedikit lebih umum. Ada 3 jenis brokoli yang dikembangkan di seluruh dunia. Pertama adalah brokoli Italia hijau yang paling sering ditemui di pasar dengan daun yang besar dan batang yang tebal. Jenis kedua adalah brokoli romanesco yang berwarna hijau kekuningan dan bentuk daunnya yang menonjol. Tipe brokoli lainnya adalah brokoli yang berwarna ungu dan memiliki daun seperti kembang kol namun lebih kecil. Brokoli jenis ini biasanya dijual di Spanyol, Italia, dan Inggris. Brokoli sangat baik untuk kesehatan Anda.
Hal pertama yang pertama, jika Anda tahu cara memasak brokoli dengan baik, itu bisa sangat lezat. Kebanyakan orang yang tidak menyukainya, mungkin termasuk George H.W. Bush, hanya pernah diberi makan dalam keadaan kotor lembek yang terlalu matang. Yang benar adalah bahwa brokoli sangat baik untuk Anda, sangat baik sehingga istilah makanan super cukup sering dikaitkan dengannya. Brokoli sendiri sangat tinggi protein, serat, vitamin C dan merupakan sumber vitamin A, vitamin B6, kalium, dan kalsium yang baik, dan masih banyak lainnya. Ini juga penuh dengan antioksidan, baik untuk pencernaan Anda, dan bahkan diklaim dapat membantu mencegah kanker. Wow, luar biasa ya! Nah, sekarang sudah waktunya untuk mengakhiri stigma terhadap brokoli. Manfaat lain dari brokoli adalah memperkuat saraf janin, meredakan stres depresi, baik untuk peremajaan kulit, meningkatkan daya kerja otak, mengurangi resiko mata rabun dan mengurangi diabetes. Tidak ada yang namanya sayuran yang buruk, tapi yang ada hanya juru masak yang buruk. Jika Anda belum pernah menjadi penggemar sayuran seperti brokoli, mungkin pergi dan minta teman yang suka memasak untuk menyajikannya kepada Anda. Akan tetapi lebih baik lagi, cobalah memasaknya sendiri, itu benar-benar tidak sulit. Jika Anda masih tidak menyukainya, setidaknya Anda mendapat banyak vitamin dan mineral dalam prosesnya.